Halo semuanya, perkenalkan saya Solvi Stefani dengan NIM 2210521078. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rancangan bujur sangkar Latin. Di sini ada soal, seorang peneliti ingin mengetahui pengaruh jenis pelarut terhadap rendaman antioksidan dalam ekstraksi bunga rosella dan menentukan jenis pelarut yang tepat untuk memperoleh rendaman antioksidan tertinggi. Pada ekstraksi ini menggunakan 5 jenis pelarut dengan menggunakan 5 kelompok tingkat kematangan bunga dan juga 5 kelompok teknik pengeringan. Skema tabelnya bisa dilihat pada tabel di bawah ini. Nah, yang ditanyakan adalah apakah jenis pelarut berpengaruh nyata terhadap rendaman antioksidan dari ekstrak bunga rosella? Lalu, jika jenis pelarut berpengaruh nyata, jenis pelarut apa yang menghasilkan rendaman tertinggi? Lalu, berikan rekomendasi jenis pelarut yang sebaiknya akan digunakan. Nah, yang pertama kita akan mencari jumlah dari nilai pada kolom 1. Sum sama dengan kita blok lalu enter akan menghasilkan nilai 33,48. Begitu juga dengan kolom 2, sum kita blok enter. Kolom 3, sum blok enter. Lalu kolom 4, sum dalam kurung blok enter. Lalu kolom 5, sum kita kurung enter. Nah, begitupun dengan jumlah baris yang jumlah baris ini kita ulang, mohon maaf. Rumusnya itu sum buka kurung kita blok semua ini. Nah, lalu kita enter akan menghasilkan 33,54. Lalu kita draft, nanti nilainya adalah segini. Nah, lalu kita jumlahkan semua nilai jumlah barisnya, yaitu sum tambah sum kita blok lalu enter, lalu akan menghasilkan nilai sebesar 167,92. Jumlah seluruh kolomnya juga menghasilkan nilai sebesar 167,92. Lalu kita jumlah rata-ratanya. Untuk A 9,39 ditambah 9,38 ditambah 9,36 ditambah 9,35 ditambah 9,4. Lalu kita enter, menghasilkan 46,88. Lalu sama dengan B-nya 5,62 ditambah 5,63 ditambah 5,64 ditambah 5,61 ditambah 5,8. Kita enter akan menghasilkan sebesar 2,83. Lalu kita coba juga pada perlakuan C, 5,91 ditambah 5,93 ditambah 5,93 ditambah 5,95 ditambah 5,94. Kita enter akan menghasilkan 29,66. Lalu kita coba juga pada perlakuan D sama dengan 6,24 ditambah 6,27 ditambah 6,28 ditambah 6,26 ditambah 6,28 ditambah
kita enter, hasilkan 31,33. Lalu untuk perlakuan E, 6,32 ditambah 6,35 ditambah 6,38 ditambah 6,37 ditambah 6,33, lalu menghasilkan 31,75. Untuk rata-ratanya sama dengan jumlah perlakuan ini dibagi banyaknya perlakuan, bagi 5, enter, akan menghasilkan 9,376. Lalu kita drag ke bawah. Nah, masing-masing perlakuan telah memiliki rata-rata. Lalu kita nyari FK-nya. Kita cari ulang, FK-nya sama dengan jumlah baris yang dikuadratkan. Ini jumlah baris yang dikuadratkan terus dibagi 5/2. Kita enter. 1127,885. Lalu kita cari DB barisnya, itu sama dengan count A, buka kurung, kita draft baris ininya, tingkat kematangannya, lalu tutup kurung, kurang 1, enter. Lalu sama dengan count A, buka kurung, draft kelompok teknik pengeringannya, lalu tutup kurung, kurang 1, enter. Lalu untuk DB perlakuan sama dengan count A, buka kurung, kita blok jumlah perlakuannya, tutup kurung, kurang 1, kita enter. Lalu untuk totalnya itu sama dengan 5/2 dikurang 1, enter, akan menghasilkan 24. Lalu DB galatnya sama dengan ini DB total dikurang DB baris dikurang DB kolom dikurang DB perlakuan, enter. Lalu JK barisnya dicari dengan cara sama dengan sum SQ drag jumlah baris, kita blok jumlah barisnya, oke, tutup kurung dibagi count A, tutup buka kurung, kita blok ini, lalu tutup kurung, kurang FK, menghasilkan 0,0506. Lalu kita coba JK kolomnya sama dengan sum SQ, kita blok jumlah kolomnya, tutup kurung, bagi count A, buka kurung, terus kita blok ini, lalu tutup kurung, min FK, kita enter, lalu menghasilkan 0,08. Dengan sum SQ, buka kurung, ini di blok, lalu tutup kurung, dibagi count A,
buka kurung, habis itu kurung dikurang FQ, enter, menghasilkan 45,70. Lalu DB totalnya itu JK totalnya sama dengan sum SQ buka kurung, oke, habis itu tutup kurung dikurang FK-nya, faktor koreksinya, menghasilkan 45,74. Lalu galatnya itu sama dengan, untuk JK galatnya JK total dikurang JK baris dikurang JK kolom dikurang JK perlakuan, menghasilkan 0,01807. Lalu kita cari KT-nya. KT barisnya itu sama dengan JK baris dibagi dengan DB baris, lalu enter, hasilkan 0,0127. Lalu kita graf ke bawah. Nah, nanti masing-masing akan punya nilai dari KT-nya, yaitu untuk KT baris 0,0127, untuk KT kolom 0,00205, untuk KT perlakuan 11,42, untuk KT galatnya 0,001. Lalu untuk F hitungnya itu kita menggunakan rumus KT baris dibagi KT galat. KT galat Fn F4. Habis itu enter, menghasilkan 0,84. Lalu kita drag ke bawah sampai baris ketiga. Nah, masing-masing F hitungnya akan, F hitung dari baris kolom dan perlakuan akan muncul. Lalu selanjutnya kita akan mencari F tabel 5%-nya dengan cara sama dengan F FRT 0,05 titik koma DB barisnya titik koma DB galatnya 12, lalu Fn F4, lalu tutup kurung. Nanti akan menghasilkan nilainya sebesar 3,25. Lalu kita graf ke bawah, apakah sama F tabelnya? Sama ternyata. Lalu kita mencari apakah ini berpengaruh nyata atau tidak dengan cara sama dengan if buka kurung F hitung barisnya terus kurang dari F tabelnya, habis itu titik koma kutip NS kutip titik koma kutip bintang kutip buka tutup kurung, enter, akan menghasilkan NS. Lalu kita drag ke bawah. Nah, ternyata untuk barisnya itu non signifikan atau tidak berpengaruh nyata, tapi
kolomnya juga tidak berpengaruh nyata, perlakuannya berpengaruh nyata. Berarti kelompok tingkat kematangan dan teknik pengeringan tidak berpengaruh nyata terhadap rendaman antioksidan dalam ekstraksi bunga rosella. Akan tetapi untuk perlakuan pada jenis pelarutnya berpengaruh nyata terhadap rendaman antioksidan dalam ekstraksi bunga rosella. Selanjutnya kita akan melakukan uji lanjut BNJ. Uji lanjut BN. Berarti untuk nomor 1 sudah dijawab, yaitu apakah jenis pelarut berpengaruh nyata terhadap rendaman antioksidan dari ekstrak bunga rosella? Iya, berpengaruh. Karena berpengaruh nyata karena dilihat dari hasil perlakuannya menghasilkan tanda bintang. Lalu selanjutnya kita akan melakukan uji lanjut BNJ. Uji lanjut BNJ ini kita copy untuk perlakuannya ABCDE. Nah, untuk di sini saya ulang lagi. Nah, A, B, C, D, E. Untuk rata-ratanya 9,376, 5,66, 5,932, 6,266, 6,35. Nah, habis itu kita akan mengurutkan dari yang terbesar hingga yang terkecil dari data, sort, lalu pilih rata, lalu pilih largest to smallest, klik OK. Nah, otomatis dia akan berubah datanya. Lalu untuk selanjutnya kita mencari nilai selisihnya. Yang pertama itu sama dengan 9,376 Fn F4 lalu dikurang dari 63,5. Kita enter. Hasilkan 3,026. Lalu kita draft ke bawah. Nah, nanti akan muncul masing-masing selisihnya. Lalu kita coba pada kolom setelahnya, yaitu sama dengan duanya sama dengan 63,5 FNF4 kurang dari 6,266. Lalu kita enter, menghasilkan 0,084 sama dengan, lalu kita draft ke bawah. Nah, nanti masing-masing akan menghasilkan nilai sebesar 0,418, 0,69. Lalu sama dengan 5,9324 FNF4 dikurang dari 5,66. Enter. Menghasilkan 0,272. Nah, untuk selanjutnya kita akan menguji apakah dia berpengaruh nyata apa tidak. Lalu kita coba di kolom ini. Samping 3,026 sama dengan if klik ini lalu lebih dari SY. Karena SY-nya kita belum nyari, kita cari dulu untuk nilai SY-nya itu. Kan tadi nilai pada tabelnya 5% untuk BNJ ada di buku Rancop halaman 155 itu sebesar 4,51. Lalu untuk SY itu dicari dengan 4,51, yaitu ini sama dengan 4,51 dikali SQRT dibagi KTG. KTG-nya itu sebesar KTG-nya sebesar 0,0
25 lalu dibagi 5. Dibagi 5. Enter. Masukkan 0,782. Lalu kita nyari tadi nilai apakah berpengaruh nyata atau tidak. Berarti sama dengan lalu kita enter. Nah, akan menghasilkan tanda bintang. Lalu kita drag ke bawah. Begitu kolom selanjutnya akan masukkan tanda bintang. Lalu kita coba lagi pada kolom sebelahnya, if buka kurung 0,084 lebih besar dari SY-nya, lalu FNF4 titik koma kutip bintang kutip titik koma kutip NS kutip tutup kurung enter. Akan menghasilkan tanda bintang juga. Lalu kita drag ke bawah. Lalu begitupun selanjutnya, if 0,34 lebih besar dari SY FNF4 titik koma kutip bintang kutip titik koma kutip NS kutip tutup kurung enter. Hasilkan tanda bintang juga, kita draft. Lalu kita begitupun kolom selanjutnya sama dengan if buka kurung 0,272 lebih besar dari SY FNF4 titik koma bintang kutip titik koma kutip NS kutip tutup kurung enter. Menghasilkan tanda bintang juga. Lalu dapat dilihat semua tandanya adalah bintang, berarti setiap perlakuan lebih besar dari SY sehingga berpengaruh nyata. Lalu notasinya gimana? Karena selisihnya lebih besar semua, maka setiap notasi berbeda. Maka notasinya adalah A, B, C, D, dan E. Lalu pada tabel setelahnya itu ada perlakuan. Kita copy. Lalu jumlahnya, ratanya juga. Lalu kita urutkan lagi menggunakan tadi data sort. Lalu klik sort by, pilih rata, lalu pilih smallest to largest misalnya. Nanti dia otomatis akan berubah. Lalu selanjutnya kita akan mencari nilai rata plus SY-nya. 5,66 ditambah SY-nya, lalu kita FNF4, kita enter, akan menghasilkan 5,7 kan. Lalu kita drag, nanti akan muncul nilai rata plus SY-nya. Lalu bagaimana notasinya? Kita lihat di sini untuk pertama notasinya A, untuk selanjutnya ini karena ini lebih besar berarti ini notasinya B. Lalu untuk ini kita lanjut ke bawahnya karena
lalu kita bandingkan ini sama ini, karena yang sebelah kanan lebih besar, maka tetap B, lalu kita lanjutkan yang ini sama ini, karena dia lebih besarnya itu jadinya C, lalu lanjut lagi untuk ini 6,344 karena lebih besar yang ini, berarti dia D, lalu setelahnya karena ini lebih besar berarti dia E. Oke. Untuk jawabannya, jika jenis pelarut berpengaruh nyata, jenis pelarut apakah yang menghasilkan rendaman yang tinggi? Dari tabel uji BNJ ini yang memiliki jenis rendaman yang tinggi yaitu adalah perlakuan A karena memiliki rata yang lebih tinggi. Lalu untuk rekomendasi pelarut yang sebaiknya digunakan yaitu adalah jenis pelarut yang memberikan rendaman antioksidan yang tertinggi dalam kombinasi, yaitu perlakuannya A juga karena cocok digunakan dalam ekstraksi bunga rosella. Oke, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.